Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di Desa Tempun, Kecamatan Perlak Barat. Saudara, di sini pada hari ini, alhamdulillah, hari ini cerah sekali. Mungkin saudara masih ingat dengan pembicaraan kita tempo lalu bahwa di Aceh itu ada sebuah kerajaan Islam se-Asia Tenggara dengan sultan pertamanya adalah Sultan Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian ada keturunan-keturunan beliau, yaitu Sultan Alauddin Mahlik Abdullah Shah. Kemudian sultan ini mempunyai seorang putri dan putra, yaitu putranya bernama Banta Ahmad atau dikenal dengan Tengku Dibengeh. Kemudian ada seorang putri juga bernama Nurul A'la atau Putri Nurul A'la, yang lebih terkenalnya beliau ini adalah seorang ahli strategi perang. Nah, di belakang saya ini ada sebuah makam kuno juga yang panjangnya sekitar 5 meter, dan perlu diketahui bahwa mungkin banyak saudara-saudara yang tidak mengetahui ya makam siapa yang ada di belakang saya ini. Tapi yang jelas bahwa makam di belakang saya ini merupakan satu sejarah penting dalam kerajaan kesultanan di Perlak khususnya. Kenapa? Karena memang beliau ini tidak berasal dari daerah Aceh. Jadi beliau ini bukan orang Aceh, tapi beliau ini berasal dari Pulau Jawa. Nah, kenapa bisa di sini? Kisahnya seperti ini. Dulu ketika Sultan Alauddin Mahlik Abdullah Shah itu menurunkan anak, ya, namanya Banta Ahmad. Bisa dicek video saya sebelumnya itu dengan judul Tak Terduga di Aceh Ternyata Ada Laut Buatan Manusia. Jadi di situ saya menceritakan bahwa Banta Ahmad, abangnya, kakak laki-lakinya Putri Nurul A'la, itu dibawa ke Jawa. Kemudian ketika Putri Nurul A'la itu dewasa, itu menyusul abangnya ke Jawa. Nah, saat di Jawa, Putri Nurul A'la itu bertemu dengan seorang pertapa yang namanya Marbutopo. Nah, Marbutopo ini melihat bahwa Putri Nurul A'la yang saat itu di Pulau Jawa menyamar sebagai pria, tapi Marbutopo yang mungkin seorang pertapa dan punya kemampuan dan keilmuan yang mumpuni dapat mengetahui bahwa pria ini adalah seorang wanita, yaitu Putri Nurul A'la. Kemudian mereka mengadu kekuatan, ya, atau mengadu kesaktian, sehingga timbul di situ perjanjian bahwa jika Putri Nurul A'la kalah, maka Putri Nurul A'la itu bersedia menikah dengan Marbutopo. Marbutopo ini belum jelas apakah beliau itu dulunya beragama Hindu atau Buddha. Tapi yang jelas bahwa setelah Marbutopo ke Aceh, beliau beralih atau berganti agama menjadi seorang Muslim. Nah, saat itu Putri Nurul A'la itu ternyata kalah, ya, kalah dalam pertempuran, bukan pertempuran sih, seperti ya sayembara atau perlombaan gitu, mengadu kekuatan. Dan Marbutopo akhirnya ikut Putri Nurul A'la ke Aceh karena memang Marbutopo tertarik dengan kecantikan Nurul A'la ini yang tidak dapat dibayangkan pada saat itu, dan memang putri tercantik ya pada saat itu. Nah, lambat laun bahwa Putri Nurul A'la ini pada dasarnya sih tidak mau, ya, tidak ingin menikah dengan Marbutopo. Jadi karena memang Putri Nurul A'la itu kalah dalam pertandingan adu kekuatan, adu ilmu, dan perjanjiannya bahwa kalau kalah dia akan menikah dengan Putri Nurul A'la, tapi dengan syarat dia harus pindah agama, belajar agama, dan bla bla bla. Akhirnya Marbutopo ini menjadi seorang alim, ya. Bahkan beliau memiliki beberapa ratus atau beberapa ribu murid, ya, waktu itu. Nah,
lambat laun, singkat ceritanya, kalau kita cerita sih panjang sih ya, nggak cukup seharian ini mas cerita atau kisah Marbutopo atau kisah cinta Marbutopo dan Putri Nur Allah. Tapi sayang ini kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Nah, jadi singkat cerita, ketika pada waktunya tiba, Marbutopo ini pergi ke kerajaan, ke satu kesultanan Islam Perlak yang jaraknya mungkin ini kan, kalau ini persis tepat di pinggir sungai ya, ini tepat di pinggir sungai. Nanti kita perlihatkan sekitar, dan kebetulan ini saya di halaman rumah penduduk setempat ya, ini di halaman penduduk setempat. Jadi mungkin ya keadaannya seperti ini ya, lagi-lagi sangat miris keadaannya saudara-saudara. Kita lihat ini memang tidak terawat sama sekali, padahal memang ini memiliki nilai sejarah yang tidak bisa kita biarkan begitu saja ya. Nanti saya akan memperlihatkan, mengajak saudara-saudara melihat sekeliling situasi di daerah ini. Jadi kembali lagi, letak kerajaan bahwa itu daerah sana itu sekitar kalau tidak salah perhitungan saya sekitar ada 5 km ya, 5 km dari tempat ini. Itu adalah letak kerajaan Kesultanan Islam Asia Tenggara waktu itu. Dan Marbutopo atau Empu Topo yang akhirnya dikenal sebagai Tengku Dibengeh, nanti di akhir video ini akan saya ceritakan bagaimana beliau dapat gelar Tengku Dibengeh ya, atau tengku yang suka marah-marah gitu. Nah, jadi Marbutopo ini pergi ke istana atau kesultanan Putri Nur Allah, yang waktu itu memang Putri Nur Allah tidak mau sama sekali dengan Marbutopo ini untuk menikah. Dan Putri Nur Allah memerintahkan kepada pakar seni di kesultanan itu untuk membuat sebuah patung dari tepung yang nyaris mirip sekali seperti manusia, yang memang kalau kita lihat tidak bisa kita bedakan apakah itu manusia atau patung. Jadi dibuat patung Putri Nur Allah, kemudian beberapa dayang di sampingnya duduk di jadi ya kalau kita lihat sekilas seperti manusia beneran gitu, hidup gitu, tapi ya tidak bergerak. Ini namanya patung ya. Nah, jadi ketika sampai Marbutopo ini, Marbutopo berbicara, assalamualaikum dan seterusnya bla bla bla, tapi tidak ada respon dari Putri Nur Allah, yang akhirnya Marbutopo ini mengetahui bahwa itu adalah tipuan, hanya patung belaka. Dan akhirnya Marbutopo emosi, marah, beliau menghancurkan semuanya, dan bahkan marah, dendam ya kepada Putri Nur Allah. Ya siapa sih yang nggak marah, yang udah dijanjikan pengen mau menikah tapi akhirnya nggak mau gitu. Akhirnya Marbutopo dengan muridnya pergi menyusul Putri Nur Allah ke Semanah Jaya ya. Coba cek video saya di Putri yang hanya tinggal nama dan kenangan. Itu tempat makamnya Putri Nur Allah di desa Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak. Dan sebelum sampai ke sana itu kakak laki-laki Putri Nur Allah itu sudah menghadang Marbutopo ini. Jadi itu namanya Tengku Digudam ya, Tengku Digudam atau Banta Ahmad ya. Ya, nanti kita kapan-kapan kita akan pergi ke makam Banta Ahmad, Abang Nurul Allah. Nah, jadi sampai di bukit itu ada, jadi kiri kanan itu bukit atau tengah-tengahnya sungai ya. Nah, kalau dulu kan jalurnya sungai ya. Nah, jadi rombongan Marbutopo itu diserang di situ, dihadang ya, dihadang oleh rombongan atau kelompoknya Banta Ahmad. Jadi terjadilah pertempuran di situ, dan akhirnya Marbutopo ini meninggal ya. Marbutopo ini meninggal ya, akhirnya dikubur di sini, dimakamkan di sini. Jadi ini singkat ceritanya seperti itu. Jadi akhirnya Marbutopo ini tidak jadi menikah dengan Putri Nur Allah. Coba jadi beginilah ya. Ya, sekarang coba kita lihat-lihat dulu bagaimana sekitar makam Marbutopo atau Tengku Dibengeh. Ya, inilah keadaan makam
daripada Marbutopo. Ini sekitar panjangnya 5 meter ya, tidak terawat sama sekali, bahkan pagarnya ada yang patah. Dan beliau ini adalah orang Jawa ya, beliau ini ada orang Jawa, asli orang Jawa ya. Dulu tuh saya kemari ini masih ada batu yang bertuliskan Marbutopo, tapi ya saya rasa di situ ya, itu di batu nisan itu ada tulisan, tapi kita nggak bisa ke sana karena memang sempit sekali ya, nggak ada akses sama sekali ya. Jadi ini tepat di pinggir sungai ya saudara-saudara, ini tepat di pinggir sungai, namanya Sungai Perlak. Dan ini sekitar itu ada kandang sapi, dan ini adalah rumah penduduk ya. Kebetulan ini tanah mereka, tapi sayang sekali memang ini tidak dirawat sama sekali ya, tidak terawat ya, tidak terawat sama sekali ya. Inilah dia keadaannya makam Marbutopo atau Tengku Dibengeh ya. Jadi ada yang bilang katanya Marbutopo, ada yang mengatakan Empu Topo. Nah, tapi kalau di daerah Perlak, beliau lebih dikenal dengan Tengku Dibengeh ya. Jadi ya asal usulnya seperti itu waktu itu. Jadi karena memang beliau ditolak cinta oleh Putri Nuala, akhirnya marah-marah, ngamuk ya, emosi. Siapa sih yang tidak emosi ya? Oke. Jadi beginilah keadaan sekitarnya. Alhamdulillah. Oke, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.